Hai guys, nama gue Lala, gue dari Arsitektur B24 dan asal gue dari Palembang. Nama gue Tiara, angkatan 2025. Hai guys, kenalin nama gue Bima, angkatan 24. Nah, gue asli Papua. Halo, perkenalkan namaku Kadek Ayu Mustika Dewi, akrabnya dipanggil Musi. Aku angkatan Arsitektur B25. Halo, nama saya Christopher Gafriadi Tanara, biasa dipanggil Chris. Saya angkatan Binusian 2025. Jadi gue sekarang ngekos di Jakarta, di jalan Jalan Palmera. Gue taunya Palmera sih, jadi di dekat KFC. Kalau ditanya apa fasilitas yang ada di kos gue, sebenarnya fasilitas tuh ya standar lah kayak kos-kos biasa, kayak ada water heater, terus ada kamar mandi dalam, terus ada kursi meja sama kasur satu. Terus kalau ditanya soal harga, kos gue kisaran 2 juta sampai 2.500.000-an segitu sih. Halo semuanya, nama gue Terence. Ya biasa dipanggil Terence sih. Saya ngekos di Syahdan, namanya Loving Hood. Di sini fasilitas kosnya itu ada kamar mandi dalam, AC, water heater, wifi. Kosnya itu di kisaran harga 1,8. Halo semua, nama gue Jumita, B24. Asal gue dari Manado, sekarang lagi ngekos di Jalan U18A. Fasilitas yang gue dapet di kos itu kamar mandi dalam, laundry, wifi, kamarnya luas sih, dengan harga 2,2,5. Gue ngekos di Jalan U, namanya kos U21. Dia itu per bulannya 1,7 kalau nggak salah. Iya 1,7. Fasilitasnya tuh udah kamar mandi dalam, tapi belum sama listrik, tapi udah sama laundry, 4 potong per hari. Itu yang gue suka sih. Ada AC, ada lemari. Nah buat anak arsi meja gambarnya gede banget. Ada 1,5 meter kali panjangnya itu. Perkenalkan, nama saya Jutoku, saya angkatan B25. Gue ngekos di Silkwood, depannya Binus Center, harganya 2,5 per bulan, exclude listrik. Aku sekarang ngekosnya di Cozy Co-Living Binus 2. Untuk fasilitasnya worth it sih untuk harga 4 juta. Fasilitasnya ada laundry 15 kilo sebulan, terus ada air untuk minum juga setiap lantai. Terus ada rooftop juga, ada housekeeping gitu buat bersihin kamar. Sekarang gue lagi ngekos di daerah Jalan Sandang dengan fasilitas kayak kos umumnya sih. Plusnya ada WC dalam, terus juga ada laundry 2 setel per hari. Terus itu sekitaran per bulannya 2 juta. Halo, nama gue Dinda dari angkatan 25. Gue ngekos di Silkwood dengan harga 2,5 exclude listrik. Nama saya Komang, saya angkatan B25. Saya ngekos di Cozy Co-Living Binus 2. Harganya untuk kamar saya 4,9 per bulan. Fasilitasnya ada dapur, terus dapat kulkas, rooftop, free air. Udah sih itu aja. Saat ini kos di kos Loving Hut. Fasilitasnya ada kamar mandi dalam, wifi, sama dapat furniture juga dengan air panas. Harganya 1,8,5. Saya Arik, angkatan B25, ngekos di kosan baru, belum ada namanya, di Jalan Syahdan, nomor 22C pokoknya. Kosannya berapa ya? 2.200.000. Fasilitas wifi, kamar mandi di dalam. Halo, nama gue Mahira, arsitektur B24. Gue sekarang tinggal di Binus Square. Dan fasilitas yang gue dapat di Binus Square itu ada plus minusnya ya. Plusnya itu kayak banyak, kayak gym, ada kolam renang, ada laundry juga, dan lain sebagainya. Dan minusnya sendiri itu kamar mandinya di luar, jadi kayak susah aja gitu kan. Biasanya kos tuh kamar mandi di dalam gitu, ini di luar. Terus untuk budgetnya sendiri 4 juta per bulan, emang agak pricey. Halo, nama gue Anissa Karma Putri. Gue tinggal di Nine Square Residence sekarang. Untuk fasilitasnya tuh lengkap banget sih menurut gue. Kayak lo dapat lemari, kasur, terus kamar mandi juga luas banget. Untuk harganya itu 3,6 juta per bulan. Halo, nama aku Renaldi Kristan Saputra, angkatan B24, asli Batam. Sekarang lagi kos di Kos Hasunardi Jalan Sandang. Harganya 750.000 per bulan. Fasilitasnya sudah ada dapat kasur, bantal, meja belajar, lemari, kamar mandi luar, laundry, dan lainnya. Pilih di kosan sih, gara-gara itu di kosan. Pilih di rumah soalnya enak, di rumah ada yang ngelayanin. Kalau di kos apa-apa sendiri. Tergantung sih, jadi kalau misalnya lagi waktu-waktu kuliah, gue lebih suka di kosan sih, karena kan ketemu sama teman-teman, terus juga kayak pokoknya banyak temen deh gitu kan. Tapi kalau misalnya pas lagi masa ujian, terus juga kayak masa-masa krisis keuangan gitu ya, jadi lebih suka di rumah gitu. Saya milih di kosan karena saya dapat uang bulanan.
Pilih di kosan sih karena lebih bebas aja gitu. Jadi kayak nggak diatur gitu. Pilih di rumah karena rame di rumah, ada papa mama sama kakak adik, jadi sama kalau makan juga dibayarin, jadi nggak perlu keluar ongkos. Kalau ditanya gue pilih rumah atau kosan, sebenernya gue apa ya, ada dua pertimbangan sih. Kalau gue di rumah tuh gue nggak bisa bebas, jujur kan, ya nggak sih, kayak lo pada yang ngekos, gue yakin banget lo waktu di kos tuh bisa bebas, lo mau bawa cewek bisa, lo mau rokok bisa, jadi kayak bebas lah kalau di kosan. Tapi kalau di kosan tuh lo bakal dibatasi sama yang namanya duit. Jadi kayak lo mau makan mikir, lo mau jalan mikir, lo mau pokoknya mikir lah kalau masalah duit. Jadi kayak kalau lo di rumah lo bebas kan, kayak mau makan tinggal minta orang tua, kalau lo jalan tinggal bilang nyokap sama bokap. Jadi tapi kalau di kosan rada mikir sih gitu sih gue. Di kosan sih, karena kalau di kosan kan lebih bebas. Dulu juga gue waktu di rumah kan strict parents juga, terus kayak susah kalau mau main pulang malam gitu. Kalau di kos bebas. Kalau di Binuskur bebas. Di rumah, karena masih bareng ortu dan juga apa-apa pasti tercukupi. Kalau awal-awal ngekos pilihnya di kosan sih, tapi sekarang setelah sempat balik ke rumah sebulan terus balik lagi ke kos, pengennya di rumah. Soalnya lebih kayak ketata gitu. Kalau gue pribadi sih buat kalau kuliah ya lebih ke di kosan sih, karena lebih dekat, soalnya rumah gue lumayan jauh sih di Tangsel. Jadi kayak kalau pulang pergi agak ribet juga. Pilih kosan sih, soalnya bisa lebih bebas. Soalnya kalau di rumah gue orang tua strict, jadi jarang keluar. Awal ngekos cuma sekali, kayak kalau di kos itu cuma bisa diam aja di kamar itu, nggak bisa keluar kamar gitu. Kalau di rumah kan bisa kayak kemana gitu, duduk di mana. Ini kayak di kosan aja di dalam gitu. Tapi kayak ya sempat juga homesick habis balik pulang ke rumah, homesick lagi. Soalnya nggak ada yang masakin, nggak tahu mau makan apa, bingung. Bukan gara-gara uang sih, tapi lebih bingung mau makan apa. Pernah sih, apalagi pas awal-awal ngekos gitu kan, kalau misalkan gue sakit itu ribet juga. Kayak kadang kalau biasanya kan di rumah kayak kalau sakit kan diurusin, ada yang ngurus gitu. Kalau di kos kayak benar-benar apa-apa sendiri gitu. Kalau homesick awal-awal pasti kayak kesepian, merasa sendiri gitu. Homesick itu pertama kali saya ngekos, saya homesick dan saya nangis sendiri sambil video call orang tua saya. Tapi itu cuma sehari doang. Terus karena udah punya temen, langsung nyamperin temen. Pernah pas tugas kuliah udah numpuk kan, kalau misalnya di rumah kita bisa kayak cerita gitu sama keluarga. Kalau di kos kayak udah terkendala waktu sama tempat, jadi susah. Pernah sih. Jadi rasanya kayak udah sebulan 2 bulan tuh masih aman, tapi kayak udah mulai masuk 4-5 bulan, setengah tahun gitu, kayak udah rasanya pengen pulang ke rumah gitu. Kayak apa sih namanya, kangen lah. Tiap hari homesick sih sebenarnya. Kalau di kosan nggak pengen ngekos, sebenarnya pengen di rumah. Saya memang sering pindah-pindah sih dulu, jadi nggak pernah homesick. Jadi ya nggak pernah homesick. Jujurnya belum sih, belum. Oke, kalau ditanya sebenarnya homesick apa enggak, gue jujur kan gue SMA udah tinggal sendiri kan, gue SMA udah pernah masuk asrama, terus waktu kuliah ngekos. Jadi gue sebenarnya nggak terlalu sering homesick, tapi mungkin ada beberapa poin. Kadang kalau gue capek kuliah, gue capek sama hidup tuh, kadang gue homesick tuh, karena ya kayak peran orang tua, peran keluarga penting gak sih? Pernah sampai sekarang sih, tapi lebih ke makanan sih, soalnya makanan di daerah gue itu beda banget sama yang di sini. Oke, tipsnya hemat, terus juga hemat itu ini sih, masak sendiri. Jadi selain meningkatkan skill untuk memasak ya, terus supaya hemat aja. Aduh, punya orang tua baik yang ngasih duit jajannya lancar, udah itu aja. Ya jangan terlalu royal lah, jangan terlalu banyak hura-hura. Lebih ke pentingin kebutuhan sih, jadi supaya nggak chaos aja. Harus hemat, karena kalau nggak hemat itu, kalau misalkan kita duit bulanan udah habis, itu kayak bahaya banget sih. Kalau survive aku waktu homesick sih biasanya ngisi waktu luang gitu, misalnya main sama temen atau ngelakuin hal yang bikin happy aja. Pertama cari teman, komunitas, hemat, itu bisa masak sendiri, masak nasi, dan kalian mungkin bisa beli lauk sendiri gitu. Buat yang mau ngekos itu, tipsnya itu ya jangan homesick, terus juga biar nggak bete-bete banget, keluarlah sama temen kayak kemana gitu, terus kerjain tugas bareng biar nggak yang terlalu berasa banget menyendiri di kosannya. Cari temen kos biar nggak kesepian terus di kosan. Pintar-pintar atur uang, pintar-pintar atur waktu, cari makanan yang enak di sekitar kosan. Survive buat ngekos
sering ke tempat keluarga kalau ada di rumah. Kalau ada di kota, di satu kota sering pulang makan gratis. Tips survive. Sebenarnya jujur guys, kalau lo pada nanya gimana cara gue menghemat atau cara mengelola duit selama ngekos, jujur jangan tanya gue, karena gue juga termasuk orang yang boros banget. Gue tuh kayak sebulan tuh kadang kalau udah dikasih sama orang tua gue minta lagi karena gue tuh nggak bisa itu yang namanya masak sendiri. Apalagi kayak teman-teman tadi yang pada ngomong kayak kalau di kos tuh kan lebih enak tuh kalau makan di warteg sama masak sendiri. Gue tuh bukannya gak mau, tapi kayak lebih ke mager dan gue nggak tahu caranya gimana gitu loh. Jadi kalau misalnya mungkin kedepannya dari sini gue bisa tuh, kalian bisa kasih tips atau resep biar gue bisa masak sendiri. Harus punya alat masak sendiri sih, tapi kayak yang pakai listrik biar lebih efisien gitu. Jadi misal kayak panci listrik gitu, misal tengah malam nih lapar, nggak perlu keluar atau pesan makan gitu, bisa masak mie sendiri atau enggak punya makanan apa gitu, jadi bisa masak sendiri lah gitu. Waktu itu pas ngecek dosen CB Agama, terus pas ngecek dosen CB Agama kok nama dosennya nggak asing. Pas dicek, oh pernah ingat ada di grup WA kosan. Oh ternyata dosennya itu tetangga kosan sebelah persis kamar. Gue sempat berapa kali ketemu tapi gak pernah sapa-sapa. Kalau horor sih sering ya, soalnya aku juga orangnya bisa lihat, jadi kayak sering lihat penampakan, cuma lama biasa sih. Oke, kejadian horor di kos saya itu bukan saya ngalamin sih, teman saya. Karena pas saya kondisi lagi di Bali, terus pas teman saya suruh ngambil laundry, itu di kamar saya ada orang lain. Jadi itu horor sih, karena dia mikir saya di Bali, ternyata ada orang di kamar saya. Ternyata itu orang lain, saya juga gak kenal itu siapa. Waktu di kosan lama sering banyak itu tempatnya kayak open ventilation. Jadi banyak kucing kampung masuk ke kosan. Nah, dan dengan jelasnya itu kucing kampungnya itu sering berak, pipis di depan pintu kamar. Jadi bangun-bangun tiba-tiba kucing tai. Ya udah, nggak pernah keinjek sih. Dulu sendal sering dipipisin. Habis itu jadinya beli bau spray yang kucing nggak suka. Habis itu udah nggak pernah lagi dipipisin. Horor, jadi itu sebenarnya kos gue dikenal angker gitu kan. Gue diceritain sama temen kos gue. Terus kayak dia sering cerita kan ke gue. Ya udah dong, tapi gue belum dapat kejadian horor pas itu. Tapi pas gue ceritain kejadian horor ini ke temen gue, tiba-tibanya pas gue sampai di kamar, itu gue lagi kondisinya lagi capek, terus kayak baru balik gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngetok gitu. Kayak ngetoknya kayak 4 kali tapi kayak pelan gitu. Dan itu tuh kayak pintu balkon lagi ditutup dan di depan tuh gak ada siapa-siapa. So, ya gitu. Waktu gue awal-awal pindah, gue kan ngekos bareng berdua sama teman gue ya. Terus kayak ada tetangga yang bilang kayak, lu mau dimusuhin sama anak-anak yang lain karena terlalu berisik gitu aja sih. Kalau kejadian horor sebenarnya bukan yang di kos sekarang sih. Jadi gue kan sebelumnya tuh juga tinggal di apartemen. Yang di apartemen tuh gue pernah sama sih, kayak gue tuh pernah diketok sama gue gak tahu sama siapa, tapi kayak di jam 3 pagi. Di jam 3 pagi tuh padahal kayak akses udah naik ke apartemen tuh udah ditutup. Terus akhirnya di situ gue yang kayak anjing, siapa nih yang ngetok gue jam 3 pagi? Terus akhirnya gue nelpon teman-teman gue. Terus pas gue nelpon teman-teman gue yang kayak coba lu lihat deh di bawahnya tuh ada napak gak? Maksudnya ada bayangan gak? Terus pas gue tunduk, kok gak ada. Udah kayaknya menurut gue kayaknya itu teguran sih, karena gue kadang jujur kalau di kos tuh ada berisik. Sama ini nggak ada sih, paling cuman kejadian nggak tahu ini lucu atau enggak menurut kalian. Mungkin pas jam 2 pagi ya tiba-tiba ada kucing kayak apa? Tiba-tiba teriak gitu kucing. Karena kan kamarku di bawah tangga, jadi anak kucingnya ini tersangkut gitu, jadi mamanya teriak-teriak gitu, jadi ya apa pas masih ngantuk ya bantu anak kucing gitu. Terima kasih semuanya telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.